Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta selalu diberkahi, diberi selalu diberikan kesehatan serta keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang sifat terpuji. Oleh karena itu, mari dengarkan dan perhatikan dengan seksama. Pantang menyerah. Nah, sebelum penjelasan pantang menyerah, akan dibacakan dulu dalil tentang pantang menyerah dalam Quran surah Yusuf ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tai'asu mir ruhillah. Innahu la yai'asu mir ruhillahi illal qaumul kafirun. Al-ayah, Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Quran surah Yusuf ayat ke-87. Nah, jadi pantang menyerah ini secara bahasa itu berasal dari dua kata, pantang dan menyerah. Nah, sedangkan secara istilah, pantang menyerah berarti tidak putus asa dalam melakukan sesuatu, selalu bersikap optimis, dan mudah bangkit dari keterpurukan. Nah, ada beberapa hal yang dapat menumbuhkan sikap pantang menyerah, diantaranya mengakui kelemahan yang dimiliki, memotivasi diri sendiri, yakin akan kemampuan yang dimiliki, memutuskan sesuatu dengan perhitungan yang matang, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berusaha, dan selalu belajar dari setiap kegagalan. Pemberani. Dalam bahasa Arab, pemberani dikenal dengan kata asy-syaja'ah. Nah, keberanian ini bersumber dari rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita dituntut untuk bertakwa, wajib untuk bertakwa kepada Allah. Yang kedua, lebih mencintai akhirat daripada dunia. Nah, maksudnya kita berani karena niat kita untuk akhirat, contohnya untuk bekal kita di akhirat. Contohnya seperti apa? Menegakkan berani untuk menyatakan kebaikan atau melarang segala kemungkaran, seperti itu. Tidak ragu-ragu dengan pertimbangan yang matang. Nah, walaupun kita berani, namun harus ada pemikiran yang matang, persiapan yang matang, seperti itu. Yang ketiga, tidak menomorsatukan kekuatan materi. Nah, maksudnya tidak menjadikan apa yang kita miliki, materi itu misalkan seperti harta lah, uang atau lain sebagainya, itu jadi modal awal gitu. Maksudnya tidak menomorsatukan. Maksudnya yang paling mendasar dalam keberanian itu adalah kemauan, niat, kemauan, dan tekad ya. Jadi percuma kita kalau misalkan punya banyak materi tapi kita tidak ada kemauan, tidak ada tekad, apalagi tidak ada motivasi, sama aja bohong ya. Dan yang terakhir, mudah bangkit dari keterpurukan. Nah, kita berupaya selalu untuk bangkit. Contohnya kita gagal, semangat lagi tanpa putus asa mengerjakan sesuatu hingga berhasil. Nah, seperti itu. Sifat berani dibagi ke dalam dua macam, yaitu harbiah. Ya, maksudnya secara jelas terlihat atau tampak. Contohnya berani dalam medan perang, berbicara di depan umum, dan lain sebagainya. Dan nafsiyah atau tersembunyi, seperti berani dalam menghadapi bahaya atau penderitaan dalam menegakkan kebenaran. Nah, kalau misalkan hal yang kecil nih dari anak-anak, misalkan kita anak tidak mau karena kesulitan belum bisa mengisi, menjawab, akhirnya dia motivasi, aku pasti bisa, dan ada jawabannya, dan akhirnya itu berhasil menemukan jawabannya. Itu salah satu contoh sifat keberaniannya yang sifatnya nafsiyah, tersembunyi. Dari kedua macam sifat berani tersebut, maka mampu dituangkan dalam beberapa bentuk sifat keberanian, seperti memiliki daya tahan besar dalam menghadapi kesulitan, penderitaan, bahkan bahaya seperti siksaan,
dan bahaya lainnya karena ia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berterus terang dalam kebenaran dan melawan segala kezaliman. Lalu mampu menyiapkan rahasia, bekerja dengan baik, cermat dan penuh perhitungan, lalu berani mengakui kesalahan satu orang yang tidak mau mengakui kesalahan dan mencari kambing hitam, yaitu bersifat lempar batu sembunyi tangan. Maksudnya menyalahkan orang lain tanpa mengoreksi atau mengakui kesalahan sendiri-sendiri. Bersikap objektif terhadap diri sendiri serta menahan nafsu saat marah. Nah, hamba yang kuat bagi Allah adalah hamba yang mampu menahan marahnya. Itu hadis Rasulullah SAW. Kemudian muncul sikap keberanian ini karena beberapa alasan. Yang pertama, karena membenarkan yang benar dan mengingat yang salah, lalu membela hak milik, jiwa, dan raga dalam kebenaran, serta membela kesucian agama dan kehormatan bangsa. Tolong menolong. Sebelum masuk materi tolong menolong, akan dibacakan terlebih dahulu dalil tentang tolong menolong. Dalam surah Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul azim al-ayah. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Nah, jadi di sini maksudnya tolong menolong itu dalam hal yang baik-baik ya. Kalau yang baik-baik insya Allah akan mendapat pahala, akan mendapat ridha Allah. Kalau tolong menolongnya dalam keburukan, yang ada mendapat dosa. Nah, dari dalil tadi nih, sifat tolong menolong dapat diaplikasikan ke dalam beberapa sikap berikut seperti mengajak dalam ketakwaan kepada Allah, loyal terhadap sesama kaum muslimin, saling melindungi, saling berwasiat dalam kebenaran dan kebaikan, serta saling membantu. Nah, dan yang terakhir, tidak boleh ada perasaan benci terhadap sesama muslim lainnya. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.